karena memberikan peluang bagi atlet-atlet melalui pendaftaran rekrutmen proaktif. Karena adanya peluang tersebut, jadi atlet ini bisa menjadi anggota Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, hari ini podcast kita tidak berada di ruangan podcast, tapi spesial hari ini berada di Mako Satbrimob Polda Banten. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan personel Brimob Polda Banten yang berprestasi dalam ajang nasional, tepatnya di PON Sumut Aceh. Nah, seperti apa keseruannya? Oke, kita akan langsung sapa aja. Yang pertama ada Bang Brigadir Dedek Bayu Handoko. Selamat datang, Bang. Boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Polri? Nama saya Dedek Bayu Handoko, pangkat brigadir. Saya dari cabang Arung Jeram. Arung Jeram, ya. Nama saya Nida Nur Hasana, pangkat saya Bribda dari cabur atletik. Perkenalkan, nama saya Insanul Kamil Andika Putra, pangkat saya Bribda dari cabur Selam. Selam, ya. Kalau untuk yang pertama kan tadi ada Arung Jeram ya Bang ya? Iya. Itu berarti sistemnya kelompok gitu ya Bang? Bergu Mbak. Bergu, ya. Bergu. Atau tim ya? Iya, tim gitu. Betul. Kalau dari Brimob Polda Banten sendiri ada berapa orang? Personilnya? Kalau untuk personil Brimob Banten yang tergabung di Pelatda ataupun tergabung di provinsi untuk mewakili Provinsi Banten di PON kemarin, total ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang, kebetulan yang 3 berstatus sebagai atlet, kebetulan saya sendiri sebagai asisten pelatih. Asisten pelatih. Kemudian emang dalam satu tim itu apakah sebelumnya punya dasar sebagai atlet Arung Jeram atau bagaimana, Bang? Oke, kalau untuk yang dari cabur Arung Jeram kebetulan kita menjadi anggota Brimob dulu baru diperkenalkan Arung Jeram. Jadi komandan kita memberikan kesempatan dan memberikan peluang untuk terutama anggotanya untuk berprestasi di cabang atlet gitu ya Mbak ya. Kebetulan Arung Jeram ini termasuk olahraga baru untuk kita, terutama untuk Brimob Banten, dan itu diberikan kesempatan oleh komandan kita, oleh komandan satuan untuk kita berkenalan lah dengan cabang Arung Jeram ini, dan alhamdulillah semakin sering kita dikasih kesempatan berlatih, alhamdulillah prestasi juga mengikuti. Biasanya kalau latihan di mana kalau di Banten? Kalau untuk di Provinsi Banten, puslatdanya atau pelatdanya kita di Sungai Ciberang, Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak, Sungai Ciberang namanya. Ya, itu prosesnya butuh berapa lama sih? Kalau untuk proses latihannya, terutama untuk di PON ini, kita kurang lebihnya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Lumayan. Pelatdanya 1 tahun. Persiapannya 1 tahun. Persiapannya 1 tahun. Dan kemarin berhasil meraih? Alhamdulillah di PON Aceh Sumut kemarin kita meraih 2 medali, 1 perak dan 1 perunggu. 1 perak dan 1 perunggu. Keren banget Sobat Polri. Oke, untuk kemudian ada Bribda Nida. Nah, ini dari atletik ya. Berarti olahraganya Untuk atletik sendiri, untuk atletik sendiri merupakan cabang yang terdiri dari nomor lompat, lari, dan lempar. Sedangkan untuk saya di PON Aceh Sumut kemarin turun di nomor Sabta Lomba yang terdiri dari 7 nomor. 7 nomor, oh gitu. Tadi sebelumnya emang punya basic atlet gitu sebelum jadi polwan itu atau setelah jadi polwan dan menjadi anggota Brimob? Untuk basic atlet tersendiri saya dari usia SMA. Dari SMA, dari SMA. Ya. Kemudian saya mengikuti PON Papua 2021 dan mendapatkan medali emas. Dari situ saya berterima kasih kepada pimpinan Polri karena saya bisa mendaftar menjadi anggota Polri lewat jalur pendaftaran Bintara Rekpro yang dari jalur prestasi itu sendiri yang saya dapat. Dari jalur prestasi ya berarti masuk polwannya ya.
Berarti sebelumnya pernah ikut kejuaraan apa aja yang paling tinggi? Untuk kejuaraan yang pernah saya ikuti di tingkat paling tinggi di PON Papua dan PON Aceh Sumut sekarang. PON Papua. Siap. Berarti medali yang dipakai sekarang itu ya? Siap, yang dipakai sekarang medali PON PON Papua dan Aceh Sumut. Boleh ditunjukin ke Sobat Polri. Untuk di PON Aceh Sumut saya mendapatkan medali perak di nomor sabta lomba, dan untuk di Aceh Papua 2021 saya mendapatkan medali emas di nomor sabta lomba juga. Wih, keren Sobat Polri. Nih, jadi Sobat Polri yang mau mendaftar menjadi atau bergabung menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang emang punya basic atau dasar sebagai atlet, jangan minder karena pasti setelah jadi anggota pun masih bisa disalurkan ya. Betul. Untuk mesti bisa ikut kejuaraan ya, sesuai dengan bakat yang dipunyai. Oke, kemudian Bribda Kamil. Nah, itu dari cabur apa? Saya dari cabur sebelumnya renang, jadi ke selam juga. Oh, renang ke selam. Siap. Tapi sebelum daftar polisi atau udah? Sebelum daftar polisi. Sebelum daftar polisi. Berarti masuk polisi lewat jalur Rekpro juga? Sama seperti Bribda Nida juga, saya berterima kasih juga kepada Komandan Satuan Kepolisian karena memberikan peluang bagi atlet-atlet melalui pendaftaran rekrutmen proaktif. Karena adanya peluang tersebut, jadi atlet ini bisa menjadi anggota Polri. Kebetulan saya mendaftarkan diri itu sebelumnya di cabang olahraga renang. Saya latihan renang itu sudah dari SMP. Hobi renang berawal renang di kali atau di kolam langsung nih? Di kolam. Di kolam. Jadi adanya potensi untuk mendaftarkan menjadi anggota Polri di rekrutmen proaktif. Alhamdulillah dengan tes-tes yang sudah ada berhasil masuk menjadi bintara. Mungkin ada nilai plus tersendiri ya kalau atlet kan harus disertakan ya sertifikat kejuaraannya itu ya. Kalau sebelum menjadi polisi udah pernah ikut kejuaraan juga? Sudah ya? Sudah banyak. Oh, banyak juga. Tadinya renang. Sekarang selam. Setelah jadi polisi jadi selam. Siap. Nah, begitu Sobat Polri. Kemudian bagaimana sih Bang dalam penilaian perlombaan tersebut? Kalau dari Arung Jeram itu? Kalau untuk panjang nggak untuk proses ini? Kalau untuk di Arung Jeram kebetulan ada 4 nomor lomba yang kita ikuti dari 2 kategori. Yang pertama ada R4 dan R6. Kebetulan kita putra semua yang dari Banten. R4 itu kita mendapat 2 nomor lomba, yaitu di head to head dan down refresh. Kalau untuk head to head itu kita adu kecepatan dengan 2 perahu. Nah, kalau untuk yang down refresh itu kita pengarungan jauh. Jarak tempuhnya kemarin kurang lebih sekitar 6-8 kilo. Nah, kebetulan terus yang selanjutnya kategori selanjutnya yaitu R6 Putra, kita main di slalom dan sprint. Jadi kebetulan kemarin di PON Aceh Sumut medali yang kita dapatkan ini ada 1 perak dari slalom dan 1 perunggu dari nomor lomba head to head. Gitu. Kalau untuk sistem penilaiannya di Arung Jeram itu adalah berdasarkan kecepatan juga waktu yang kita ambil. Jadi salah satu olahraga yang terukur demikian. Ya, kemudian kalau dari Mbak Nida nih, kemarin sebelum mendapatkan juara itu prosesnya bagaimana? Untuk proses yang saya lalui itu di latihan lumayan panjang. Saya memulai latihan dari 2016. Kemudian untuk persiapan PON biasanya persiapan sekitar 2 tahun latihan. Oh, persiapan PON itu berarti jauh sebelum itu ya? Persiapan lebih jauh. Lebih jauh dari itu. Kalau Mas Kamil? Sama, saya seperti Bribda Nida juga karena olahraga terukur itu tidak bisa latihan dadakan. Gitu ya. Jadi harus dari jauh-jauh hari, bisa 1 tahun 2 tahun baru latihan untuk persiapan lombanya tersebut. Berarti latihannya intens gitu ya? Intensitas setiap hari, kadang pagi sore dalam 1 hari berarti 2 kali latihan, bisa 2 sampai 3 kali latihan. Oh, kalau untuk olahraga senam sendiri selam ya? Selam itu di mana ini tempatnya?
Selam yang saya ikuti itu sebenarnya konsepnya sama seperti renang. Dia adu-adu kecepatan juga, hanya saja penggunaan alat yang berbeda. Oh, gitu. Kalau latihannya, tempat latihannya di mana? Kalau latihannya saya sendiri di Tangerang Selatan, Banten, di sekitaran BSD. Di sana ya, jauh juga ya. Berarti Yap. fokus di sana latihan, berarti Siap. nggak di sini gitu ya Bang ya. Kemudian selama menjadi atlet nih, ada nggak sih yang memberikan motivasi atau memberikan semangat untuk ini Bang Ijin? Baik Mbak, terima kasih. Kalau untuk dari kami, terutama atlet yang saat ini statusnya sebagai personil Polda Banten ataupun Satbrimob Polda Banten khususnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kapolda, karena atas izin dari Bapak Kapolda juga kita masih diberikan kesempatan untuk meraih prestasi di luar tugas kepolisian. Karena seperti rekan-rekan saya yang Bribda Nida dan Bribda Kamil, mereka diberikan peluang untuk menjadi seorang anggota polisi melalui jalur prestasi. Nah, kebetulan kalau untuk yang dari tim Arung Jeram, yang mengenal Arung Jeram dari setelah menjadi seorang anggota Polri, kita juga berterima kasih terutama kepada Komandan Satuan sebagai Bapak Asuh kami langsung, Komandan kami langsung yang sudah memberikan kami dukungan secara penuh, terutama untuk masalah kita, kesempatan untuk kita latihan. Ya. Kemudian setelah menjadi anggota Polri nih ya Bang ya, apalagi khususnya yang adik-adik yang masih muda ini, selama mengikuti lomba di turnamen ini ada nggak sih kendala sebelumnya, misalnya yang menghalangi atau yang jadi berat hati untuk maju untuk berprestasi gitu? Baik, kalau untuk dari kami sampai saat ini semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Kalau untuk dari Polri, dari Satbrimob terutama ataupun dari Polda Banten, asalkan semuanya sesuai dengan prosedur, terutama masalah administrasi, semacam surat dispensasi dari KONI-nya ataupun surat permintaan untuk kita pemusatan latihan secara SOP-nya sudah dipenuhi, dari satuan sangat mendukung. Gitu. Jadi tidak ada kendala sama sekali untuk masalah perizinan, tapi tetap kita memprioritaskan adalah dinas yang paling utama ya Mbak. Jadi ketika kita TC pun, ketika panggilan dinas itu ada, terutama yang sekiranya memang sangat membutuhkan personil untuk dalam jumlah banyak, kita pasti mengutamakan dinas. Gitu. Begitu. Kemudian kalau dari Mbak Nida nih, ada nggak sih atau rasa berat hati atau gimana kalau mau meninggalkan dinas untuk berprestasi maju dalam turnamen itu? Izin Mbak, untuk meninggalkan dinas, saya bersyukur karena pimpinan saya mendukung penuh apa yang saya jalankan saat ini, mendukung penuh agar personel dapat berprestasi di bidang olahraga. Bidang olahraga ya. Jadi pimpinan saya mendukung, sangat mendukung. Sangat mendukung. Kemudian waktu pulang dari Aceh nih, sampai sekarang masih suka latihan juga nggak? Untuk saat ini masih tetap latihan berjalan untuk conditioning persiapan event-event berikutnya. Persiapan event berikutnya ya. Berarti semuanya sama ya Bang ya? Maksudnya masih tetap latihan walaupun sambil menunggu event-event selanjutnya gitu? Untuk kita latihan tetap berjalan, yang terutama kita sangat dituntut terutama untuk masalah kejelasan kita latihan itu tujuannya untuk apa. Kalau seandainya memang program latihan itu tidak ada targetnya, biasanya kita standby dulu. Tapi kalau seandainya ada target beberapa bulan ke depan, kita langsung mengajukan surat dispensasi ataupun untuk kita minta surat perintah untuk kita melaksanakan training center, baru kita latihan. Terutama kayak sekarang tim Arung Jeram kita sedang mempersiapkan untuk kejuaraan di Jogja Asia Pasifik. Untuk Bribda Nida persiapan juga untuk Seleknas, Bribda Kamil juga sedang persiapan untuk kejuaraan nasional di Malang nanti. Wih keren, Sobat Polri. Jadi emang kedepannya tuh bakal mengikuti terus gitu ya Bang ya, untuk event-event olahraga atau sebagai penyalur dari atlet ya Bang ya. Begitu Sobat Polri. Nah kemudian Bang, izin barangkali mau memberikan pesan-kesan kepada Sobat Polri yang masih muda-muda yang akan mendaftarkan Polri tapi mempunyai prestasi di bidang olahraga juga.
pesan-pesan untuk rekan-rekan yang saat ini sedang berusaha untuk menjadi ataupun tergabung menjadi seorang anggota Polri, terutama yang sudah memiliki prestasi baik level provinsi apalagi nasional atau bahkan levelnya sudah internasional. Ada contohnya rekan-rekan saya Bribda Nida dan Bribda Kamil, mereka masuk tergabung menjadi seorang anggota Polri melalui jalur prestasi. Tentu saja jangan lupa untuk sertifikatnya, piagam penghargaan, atau bahkan kondisi fisiknya juga tetap harus dijaga, yang tujuannya untuk penunjang supaya seleksi itu berjalan dengan lancar gitu. Dan saya juga perlu sampaikan, jalur prestasi juga tidak bisa menjamin kita masuk menjadi seorang anggota Polri kalau seandainya kondisinya tidak dijaga gitu, Mbak. Nah itu. Terus juga kalau yang perlu saya sampaikan, terutama untuk itu yang untuk ini ya Mbak ya, untuk yang belum tergabung menjadi seorang anggota Polri, untuk yang sudah tergabung menjadi seorang anggota Polri, terutama khususnya anggota Satuan Brimob Polda Banten, pimpinan sangat mendukung penuh bagi anggota-anggotanya yang akan mengejar prestasi, baik itu di jalur ataupun di kemampuan Brimob itu sendiri ataupun di luar kemampuan Brimob itu sendiri. Jadi selagi masih muda, kejar terus prestasinya, berikan kebanggaan kepada satuan terutama Mbak. Ya, oke, terima kasih. Nah, begitu Sobat Polri, buat Sobat Polri yang masih muda-muda, yang bercita-cita ingin menjadi anggota Polri tapi sudah mempunyai basic sebagai atlet di cabang olahraga, bisa masuk jalur Polri melalui jalur prestasi atau Rekpro. Kemudian untuk anggota Polri juga sangat menginspirasi sekali, bapak-bapak dan mbak yang ada di depan saya ini sangat menginspirasi sekali untuk menjadi anggota teladan yang berprestasi. Begitu Sobat Polri. Oke Sobat Polri, mungkin ini podcast kita hari ini. Semoga nanti untuk event-event selanjutnya bisa meraih kejuaraan lagi. Amin. Dan membawa nama baik Polda Banten terutama ya. Oke Sobat Polri, ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat Sobat Polri yang akan mengundang atau request tentang materi yang akan dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.